Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqah rasulil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama dan paling abdal, mari kita tak henti-hentinya, mari kita tak bosan-bosannya menyampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, seandainya engkau mau menghitung-hitung atas nikmat yang kami berikan, maka kamu tidak pantas untuk dapat menghitungnya. Utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan, dan teristimewa pula nikmat umur, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah
salam serta salawat mari kita kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi contoh panutan uswatun hasanah di dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada Jumat hari ini menyampaikan khutbah atau membawakan khutbah dengan tema 5 amalan setara pahala haji dan umrah. Namun sebelum saya bahas, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, terutama bagi diri pribadi, bahwa mari kita selalu meningkatkan kadar iman dan kadar ketakwaan kita hanya kepada Allah. Karena orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna haridzati taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Yang artinya berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Oleh itu mari kita selalu mengintrospeksi diri kita, koreksi diri kita untuk selalu meningkatkan kadar iman dan kadar ketakwaan kita hanya kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang mana itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, seperti perintah salat pada mukadimah yang saya bacakan tadi, yang terdapat pada surah Al-Ankabut di sepenggalan ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang bagus salatnya, dia bisa jaga dirinya, dia bisa jauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan yang setara pahala haji dan umrah? 5 amalan. Yang pertama adalah salat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ghadata fi jama'atin summa qada yadhkurullaha hatta tatlu al-samsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka'adri hajjatin wa umrah." Yang artinya, siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, kemudian setelah dia salat subuh tetap dia duduk sambil berzikir sampai terbit matahari setinggi tombak, lalu dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat atau salat sunnah isyraq, maka sama saja dia mendapatkan diberikan pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadisnya ini. Jadi kalau mau kita dapat pahala haji dan umrah, lebaki asam bayang subuh ambil pemempok berduduk dulu berzikir sambil terbit matahari, amumbah matana alu airaya setinggi tombak. Lalu kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka insya Allah sama saja kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Sekarang kalau mau baru mendaftar haji, menunggu kurang lebih 35 tahun, ya, baru bisa diberangkat. Nah ini pahala sebanding pahala haji dan umrah. Kalau kita istiqamah setiap selesai subuh. Makanya kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak,
Tidak ada yang terlalu penting. Jangan kita terlalu tergesa-gesa pulang ke rumah. Duduk-duduk makin dulu berzikir, membaca Al-Quran, sampai tunggu matahari terbit baru kita melaksanakan salat sunnah. Insya Allah sebanding asal setara pahala haji dan umrah. Itu luar biasanya orang yang melaksanakan salat sunnah. Ya. Mengapa diistimewakan di salat subuh itu? Karena di salat subuh itu butuh perjuangan. Makanya rata-rata itu di setiap masjid, kalau kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah paling 2 saat, 3 saat. Karena berat. Tidak sama di waktu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan setelah kita makan sahur bersama keluarga kita hanya menunggu waktu 10-15 menit sudah masuk nih waktu subuh. Sehingga kita bergegas menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tetapi di luar Ramadan ini butuh perjuangan. Mengapa? Karena kita bekerja mencari nafkah dalam kehidupan kita biasa capek. Apalagi kalau rata-rata di malam hari kita tidur jam 12, makanya biasa kita terlambat bangun salat subuh. Karena capek. Makanya hanya orang-orang yang diberi hidayah saja itu orang yang istiqamah menjalankan salat subuh, perintah salat subuh. Makanya besar pahalanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang istimewa di salat subuh itu? Adalah salat sunnah. Kata Nabi, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh lebih besar pahalanya dibanding dengan dunia beserta isinya. Ini kata Nabi. Makanya berusaha lebih cepat datang di masjid supaya kita bisa mengerjakan salat sunnah qabliyah, salat sunnah tahiyatul masjid dulu, baru masih ada waktu salat sunnah qabliyah sunnah. Lebih besar pahalanya dibanding dengan dunia beserta isinya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mari kita betul-betul menjaga waktu kita. Waktu salat kita utamanya di waktu subuh. Bangunkan keluarga untuk kita salat berjamaah. Karena salat berjamaah itu beda. 27 dengan 1. Kalau kita salat sendirian di rumah, 1 di pahalanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang setara pahala haji dan umrah adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pahala berbakti kepada orang tua bisa menyamai pahala haji dan umrah. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridha kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Jadi kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah sama kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Mengapa? Begitu mulianya orang tua, kita harus hargai dan harus kita hormati. Karena kita tidak mungkin lahir ke dunia ini tanpa perantaraan kedua orang tua kita. Makanya kita berdosa besar kalau kita sudah punya pangkat, kedudukan dan jabatan yang tinggi, baru kita tidak mau mengakui orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang terjadi dalam suatu kisah
adalah seorang anak yang dibesarkan oleh ibunya, yaitu Alqamah. Alqamah ini menurut kisah dia dibesarkan oleh ibunya karena tidak ada bapaknya. Ibunya mencari nafkah kehidupan demi untuk membesarkan Alqamah. Sampai Alqamah ini sudah besar menjadi orang yang terpandang dan terkaya pada waktu itu. Tetapi Alqamah ini diuji oleh Allah. Suatu ketika Alqamah ini karena sudah menjadi orang yang besar dan terpandang, sudah kaya raya, dia kedatangan tamu. Tamunya bertanya kepada Alqamah di waktu dia bertamu di rumahnya Alqamah. Kebetulan orang tua Alqamah ini sementara berada di dapur. Lalu tamu itu bertanya kepada Alqamah, siapa yang di belakang itu Alqamah? Langsung Alqamah menjawab, itu adalah pembantu. Padahal orang tuanya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Makanya di akhir hayatnya Alqamah itu disiksa oleh Allah karena dia tidak mengakui orang tuanya, dalam hal ini ibunya. Padahal ibunya yang mengandung dia kurang lebih 9 bulan lebih, sampai dia dilahirkan ke dunia ini, besar menjadi kaya raya, baru dia tidak mau mengakui sebagai orang tuanya atau ibunya. Itu berdosa besar. Olehnya itu kita sebagai orang tua ini, mari kita didik anak-anak kita. Ya, mulai dari kecil, mulai dari SD kelas 3 sudah ajar mati supaya bagus di budi pekertinya, berbudi luhur, untuk selalu mentaati kedua orang tua. Biar bagaimanapun kita menjadi orang yang punya pangkat, kedudukan dan jabatan yang tinggi, sudah kaya raya, kalau kita berdosa kepada orang tua, tidak akan kita bisa selamat di dunia. Olehnya itu orang yang membahagiakan kedua orang tuanya sama dengan mendapatkan ibarat mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya. Makanya apa yang menjadi kesukaan orang tua kita kalau masih hidup, ya kita belikan apa yang menjadi kesukaannya. Kalau sudah meninggal atau sudah tiada, setiap selesai salat selalu kita mendoakan kedua orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pergi ke masjid dengan niat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Seseorang yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Pahala menuntut ilmu juga setara dengan pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khairu aw yidu alimu karena ajri haji tamma hajjatu." Artinya orang yang pergi ke masjid dan dia niat untuk menuntut ilmu sama dengan mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi kalau kita mengikuti pengajian di masjid dengan niat untuk menuntut ilmu, maka sama saja mendapatkan pahala haji dan umrah. Kalau kita ikut mendengarkan dakwah-dakwah agama, ikhlas karena Allah semata, sama dengan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah melakukan salat jamaah 5 waktu di masjid dan salat duha. Rasulullah SAW bersabda, "Man haraja min baiti mutakhiran ila salati ad-duha fa ajruhu ka ajri al-mutammir wa man haraja ila salati al-maghribi la yuridu illa fa ajruhu ka ajri al-hajj." Yang artinya, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat fardu atau salat maghrib akan diberikan pahala haji, ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan salat duha dan tidak ada tujuan lain, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi salat wajib itu salat maghrib juga besar pahalanya, mendapatkan pahala haji. Yang penting kita niat berangkat dari rumah kita
niat karena untuk melaksanakan salat betul-betul karena Allah sama dengan pahala haji. Kemudian kalau kita niat berangkat dari rumah kita untuk datang melaksanakan salat duha, maka mendapatkan pahala umrah. Dan yang terakhir adalah umrah di bulan Ramadan. Yang menunaikan umrah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan kata Nabi yang hadisnya berbunyi, wa inna umratan fihi taqulilu hajjan. Artinya umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Makanya kalau ada di kelebihan uang menyimpan uang di bank, baru kita niatkan untuk berangkat umrah di bulan Ramadan. Maka kata Nabi, pahalanya senilai dengan haji. Masya Allah. Ya, yang penting kita bisa menyimpan dan niatkan untuk berangkat umrah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sempat saya sampaikan ini sebagai kesimpulannya, mari kita istiqamah menjaga waktu salat kita, ya utamanya di waktu subuh, karena pahalanya adalah sebanding dengan pahala haji dan umrah. Kemudian taat kepada kedua orang tua, karena taat kepada kedua orang tua juga sebanding pahala haji dan umrah. Demikian khutbah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di bidang Quran yang mau dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma tajabul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fid dunya wa malina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar.